Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab tema 6, kelas 6, subtema 3, pembelajaran 3 pada halaman 98 sampai dengan 103. Oke, langsung saja kita ke halaman 98. Di halaman 98 ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Langsung kita jawab di bawahnya. Dengan jika semua warga negara Indonesia sadar dan tanggung jawab sebagai warga negara dengan membayar pajak seperti yang dilakukan Ayah Udin, maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Jadi, dampak atau yang dihasilkan oleh tanggung jawab kita sebagai warga negara membayar pajak yaitu akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oke, untuk kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan? Sini kita baca, dampak dari membayar pajak yaitu pembangunan di seluruh wilayah Indonesia akan merata. Sudah paham kan? Oke, nanti kalau kalian sudah besar punya sesuatu aset yang perlu dipajak, maka kita wajib untuk membayar pajak ke negara itu sangat perlu untuk memajukan negara kita dan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Oke, kita ke Ayo Berlatih di halaman berapa ini? Di halaman 101. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut ini. Jadi kita itu di paragraf kita akan mendapatkan informasi penting dan juga gagasan utama dalam setiap paragraf. Oke, langsung saja ke tabelnya. Paragraf 1, gagasan utama, dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Paragraf 2, contoh pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Paragraf 3, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Informasi yang penting yang kita dapatkan, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak semakin kuatnya negara. Jadi kalau kita bertanggung jawab menjaga kesatuan dan persatuan dalam negara kita ini, itu akan sangat berdampak kepada kuatnya negara kita. Paragraf keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam. Informasi penting yang kita dapatkan adalah menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak, dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam. Paragraf kelima, gagasan utamanya, dampak negatif tidak melaksanakan tanggung jawab. Informasi penting yang kita dapatkan dalam paragraf tersebut adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Paragraf 6, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara. Jika melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Oke, itu untuk jawaban halaman 101. Kemudian kita akan menjawab di halaman 102 ini, kita akan mengisi pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkan akibat kita melaksanakan tanggung jawab. Diskusikan bersama kelompokmu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan
secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut. Oke, kita lanjut ke halaman 102. Nomor 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak, dampak yang ditimbulkan adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Nomor 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa akan berdampak pada timbulnya semakin kuatnya negara. Nomor 3. Berpartisipasi dalam gotong royong dengan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Nomor 4. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. Nomor 5. Menjauhi korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dampak yang ditimbulkan yaitu menjadikan masyarakat sejahtera. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu kita laksanakan sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara. Baik, kita lanjut ke bawah. Di bawahnya ada ayo renungkan. Di sini coba renungkan upaya apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut dan kemudian tunjukkan hasilnya pada guru atau orang tuamu untuk dievaluasi atau dinilai. Oke, kontribusi kamu kepada negara agar kehidupan bangsa ini sejahtera ke depannya, maka kontribusi kamu adalah karena kalian sebagai siswa, kalian jawab saya akan belajar dengan rajin agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa ini perlu? Karena cita-cita negara kita adalah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsanya. Gitu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bawah ke halaman berikutnya. Sorry. Aduh. Ini perlu kita geser. Oke. Ke halaman berikutnya di halaman 103. Kerja sama dengan orang tua. Bersama orang tuamu buatlah clipping tentang upaya pengembangan kehidupan berbangsa menuju masyarakat sejahtera. Mintalah pendapat orang tuamu dalam memilih gambar, artikel, atau berita yang akan kamu ambil dari majalah, koran, dan lain sebagainya. Di lain sebagainya ini bisa kamu cari di internet atau dimanapun. Kemudian kumpulkan clipping yang telah kamu buat pada gurumu untuk dinilai. Jadi clipping itu adalah sebuah karya yang berisi tentang gambar-gambar yang ditempel di kertas. Bermacam-macam gambar. Nah, tugas kalian di sini adalah mencari gambar tentang kehidupan bangsa menuju masyarakat sejahtera. Baik, itu saja untuk pembelajaran 3 ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.